Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita baca sekali lagi ayat 21 sampai 23 sama-sama. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak habis selalu tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu perhatikan dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat 23. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan Yesaya berkata rahmat-Nya baru setiap pagi, yang menjadi tema sharing kita pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Ratapan pasal 3 ini mulai ayat 1 sampai 23, maka kita akan menemukan bahwa ada didikan Tuhan, bahwa didikan Tuhan itu berlangsung terus-menerus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus tahu bahwa didikan Tuhan itu berlangsung terus-menerus. Amin. Kalau kita lihat dalam Ratapan 3 ayat yang ke-17, Alkitab berkata, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sepertinya ada dalam masalah. Sepertinya Yesaya ada dalam problem, doa yang tidak dijawab. Sepertinya lihat pintu yang tertutup, keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, pengharapannya, dan dia merasa bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar. Ayat 18 berkata, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, dia berpikir, dia menduga, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku, nama baik, kedudukan, harta. Dia berkata bahwa akan hilang lenyap dan harapanku kepada Tuhan akan hilang juga. Kalau kita perhatikan ayat 17 dan ayat 18, rasanya hidup yang dijalankan oleh Yesaya pada waktu itu dan orang Israel pada waktu itu begitu menyakitkan. Karena tidak ada lagi kesejahteraan, tidak ada lagi kebahagiaan. Bahkan hidup yang dijalani rasanya seperti orang yang tidak lagi memiliki harapan kepada Tuhan. Karena itu kitab ini disebut dengan kitab Ratapan. Kitab Ratapan adalah kitab di mana Yesaya datang dengan tangisan, meratap di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang ke-20 dari Ratapan pasal yang ketiga 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam batinku, dalam diriku. Teringat akan apa, saudara? Akan masalah. Tidak ada pengharapan sama sekali. Kalau hari ini kita datang dan rasanya Bapak Ibu sudah berdoa begitu lama, Bapak Ibu sudah mengharapkan sesuatu begitu lama, tapi tak kunjung datang, maka Alkitab berkata bahwa rahmat-Nya baru setiap pagi. Selalu ada harapan setiap pagi. Ketika Bapak Ibu datang di ibadah mujizat pagi ini, selalu ada harapan. Mungkin kita nggak merasa bahwa, melihat bahwa itu sudah di depan mata kita, kita sudah memegang dengan tangannya. Tapi harapan akan membuat Anda dan saya step by step akan bertolak kepada pelabuhan kesukaan. Alkitab katakan itu adalah jangkar yang kuat yang akan membawa kita sampai kepada pelabuhan kesukaan. Lalu apa makna kata rahmat itu? Saya mencoba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini dipahami artinya belas kasih. Kata rahmat itu juga adalah kerahiman, karunia, berkah. Rahmat itu juga adalah belas kasihan, anugerah, balasan. Rahmat itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Ganjaran, kurnia, limpahan, restu. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi rahmat itu adalah belas kasihan Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Rahmat itu seperti Bapak Ibu sedang mengandung sesuatu,
Dan besok paginya, hari ini bisa lahir dalam kehidupan saudara. Hari ini bisa terjadi terobosan dalam hidup kita. Rahmat itu adalah berkat. Bapak Ibu yang kemarin mengalami tidak ada pengharapan, rasanya hilang lenyap. Sepertinya semua yang ada pada kita, nyawanya sepertinya hilang. Sepertinya tercerai-berai nyawa, itu bicara tentang berkat, bicara tentang kedudukan, bicara tentang masa depan, bicara tentang sesuatu yang saudara dan saya banggakan, tapi tiba-tiba hilang lenyap. Alkitab katakan rahmatku baru setiap pagi, berkatnya baru setiap pagi, ganjarannya baru setiap pagi, kurnianya, limpahannya, restunya baru setiap pagi. Jadi kalau saudara dan saya, kalau sebagai jemaat Tuhan, kita nggak punya waktu-waktu pagi untuk berdoa, kita nggak dapat berkat Tuhan setiap pagi. Bahkan ada yang berkata begini, doa itu adalah kunci di waktu pagi dan gembok di waktu malam. Ketika kita mau tidur, kita menggembok pintu rumah, doa juga seperti itu, gembok di waktu malam dan Anda istirahat. Dan waktu pagi itu seperti kunci untuk membuka kehidupan Anda, memulai sesuatu yang baru, karena Tuhan telah memberkati kita. Amin. Karena itu rahmatnya baru. Kata rahmat itu yang tadi saya katakan, itu belas kasih, belas kasihan. Itu adalah berkat, ganjaran, kurnia, limpahan, restu yang Tuhan berikan kepada saudara. Dari kata ini, dari kata-kata arti KBB ini, maka saya lihat bahwa arti daripada kata rahmat ini artinya kemurahan hati, pertolongan, yang sukarela yang akan diberikan Tuhan kepada kita, agar kita mendapatkan jawaban-jawaban daripadanya. Kalau kemarin, saudara dan saya tidak ada jawaban, every morning, Tuhan akan memberkati saudara dengan berkatnya. Every morning Anda akan mendapat ganjarannya. Anda akan mendapatkan grace, anugerah yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Kemurahan hati itu artinya kita mendapatkan pertolongan sukarela dari Tuhan. Wow. Rahmat setiap pagi artinya kita mendapatkan kemurahan hati, pertolongan sukarela dari Tuhan. Apalagi saudara, rahmat itu setiap pagi artinya kita diikut sertakan dalam kehidupan Tuhan. Waktu saya dapat kata ini, saya katakan, wow. Makanya kenapa Yesaya menulis dalam sebuah ratapan, rahmatnya baru setiap pagi. Artinya kita diikut sertakan dalam kehidupan Allah. Jadi yang tadi dia katakan bahwa jiwaku tercerai-berai, tapi ketika dia memakai kata rahmat, artinya dia berkata bahwa ada keikutsertaan Tuhan dalam setiap masalah. Akan ada keikutsertaan Tuhan dalam setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Ada keikutsertaan Tuhan dalam kehidupan masa depan anak-anak kita, dalam bisnis, dalam pergaulan kita, ada keikutsertaan Tuhan. Artinya dia akan mengantar kita, Tuhan akan mengantar kita masuk ke dalam kehidupan yang dalam, kehidupan Kristus yang dalam. Bapak Ibu, di tempat yang dalam itu kita akan mendapatkan perkara-perkara besar. Kalau kita baca kitab Matius, satu waktu murid-murid menangkap ikan dan semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa. Petrus, Yohanes, dan Yakobus mereka nggak nangkap seekor pun. Lalu pagi-pagi Yesus datang dan Yesus berkata, memberikan salam kepada mereka. Dan Yesus berkata, adakah lauk pauk padamu? Dan mereka berkata, Guru, sepanjang malam kami menebarkan jala dan tidak ada menangkap seekor pun. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Lalu mereka taat, lalu menolakkan perahu ke tempat yang dalam. Apa yang terjadi ketika mereka melepaskan jala di sebelah kanan perahu? Mereka menangkap 153 ekor ikan. 153 ekor itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ani Elohim Israel. Yang artinya akulah Tuhan atas Israel. Akulah yang ikut serta dalam seluruh kehidupanmu. Semalam-malaman mereka nggak dapat apa-apa. Mereka punya pengalaman menangkap ikan karena mereka adalah penjala ikan. Papa mereka penjala ikan, kakek mereka penjala ikan, hidup mereka di Danau Galilea atau Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Mereka tahu tempat ikan yang banyak di mana. Tapi semalam-malaman Tuhan izinkan mereka tidak mendapatkan apa-apa.
supaya Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu dengar, kapan itu terjadi? Ketika waktu pagi Tuhan datang kepada mereka. Rahmat yang baru artinya Tuhan mau ikut campur tangan atas kehidupan saudara. Semalam-malaman mungkin Anda nggak dapat jawaban, tapi paginya Anda dapat jawaban. Paginya Anda diberkati. Paginya Anda direstui. Orang yang bangun pagi-pagi, dia akan memulai harinya dengan kemenangan daripada orang yang tidak punya waktu di pagi hari. Daripada orang yang terburu-buru. Orang yang datang mencari Tuhan di waktu pagi, untungnya lebih banyak daripada orang yang tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, orang yang cari Tuhan di waktu pagi, untungnya lebih banyak dari orang yang tidak mencari Tuhan. Kalau tadi kata rahmat itu artinya kemurahan hati, pertolongan sukarela dari Tuhan. Kalau kata rahmat yang kedua adalah keikutsertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kata rahmat yang ketiga yang saya belajar adalah ada bantuan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang datang pagi-pagi sebenarnya sedang datang untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Jadi kalau orang bangun kesiangan, kemudian tidak lupa untuk doa pagi, lupa untuk ibadah pagi, dia nggak dapat pertolongan dari Tuhan. Dia akan pergi dengan kekuatannya sendiri, kekuatan yang terbatas, yang tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri, tidak sanggup menolong orang lain. Tapi kalau kita dapat pertolongan dari Tuhan, maka Bapak Ibu akan bisa menolong diri sendiri, bisa menolong orang lain. Bahkan kita siap menghadapi tantangan dan masalah. Kenapa, saudara? Kalau kita dapat pertolongan, kita dapat bantuan dari Tuhan, supaya kita dapat menjawab panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita menjawab panggilan kita sebagai anak-anak Allah, kita datang, kita ada di tempat kerja, kita ada di kota, kita ada di negara ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya, bahwa akan datang tahun rahmat Tuhan, terutama rahmatnya baru setiap pagi. Di mana seorang yang diurapi, yaitu Kristus, Mesias, atau Mesaya, yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias yang diurapi, padahal Yesus sudah datang. Mereka sudah menyalibkan dia. Ya, mereka sudah menyalibkan dia. Bahkan sampai sekarang ini orang Yahudi masih menantikan datangnya Mesias. Jadi arti rahmat itu seperti tadi yang saya jelaskan kepada saudara, bahwa kita mendapatkan kemurahan hati, God's favor. Kita mendapatkan kemurahan hati, kita mendapatkan pertolongan sukarela dari Tuhan. Kita diikutsertakan dalam kehidupan Tuhan. Dan ada bantuan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua adalah apa isi pesan dari rahmat Tuhan ini? Apa sih isi pesan dari rahmatnya baru setiap pagi? Kabar baik bagi orang sengsara. Isi pesannya adalah kabar baik bagi orang sengsara. Apakah saudara sengsara bukan karena dipukul, bukan karena dirantai? Sengsara karena perkataan orang mungkin. Sengsara karena perilaku orang mungkin. Sengsara karena Anda dan saya remuk hati. Sengsara karena mungkin kita sedang ditawan oleh musuh, ditawan oleh dosa. Sengsara karena saudara dan saya tidak bisa melihat jalan keluar. Anda dan saya mengalami penindasan karena sepertinya kita bebas, tapi sesungguhnya Anda ada dalam tawanan. Dan Tuhan berkata begini, rahmatnya baru setiap pagi. Artinya Tuhan ingin memberikan kepada kita kekuatan dan anugerahnya. Tahun ini disebut dengan tahun Tuhan membuka pintu atau tahun rahmat Tuhan. Amin. Yesaya 61 ayat yang pertama berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Rahmat Tuhan itu artinya bukan cuma untuk diri kita, tapi tugas kita adalah memberitakan kabar baik kepada orang sengsara. Orang yang mengerti bahwa dia dapat rahmat setiap pagi, datang di dalam ibadah mujizat pagi. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang putus asa, orang-orang yang remuk hati. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau orang sepertinya pakaiannya parlente, tinggal di rumah baik, pakai mobil bagus, itu nggak punya masalah. Tingkat stres mereka juga tinggi. Mereka butuh kabar baik.
Jangan berpikir bahwa orang-orang yang ada di kolong jembatan, yang ada di jalan itu, hidup mereka senang, hidup mereka baik-baik saja, atau hidup mereka menderita. Penderitaan mereka yang lebih menderita adalah ketika nanti satu waktu, ketika mereka tidak mendengar Injil dan tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Penderitaan kita bukan karena mereka nggak punya makan atau mereka nggak punya pakaian. Penderitaan mereka adalah karena kalau mereka belum mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi tugas kita yang telah menerima rahmat daripada Tuhan, isi pesan dalam rahmat yang baru setiap pagi adalah supaya kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kita memberitakan Injil. Harusnya gereja nggak boleh kosong. Gereja harus penuh dengan jiwa-jiwa. Harusnya komunitas-komunitas ibadah itu nggak kosong. Harus penuh dengan orang-orang yang datang dan mengalami Tuhan, dengarkan kabar baik. Bahkan dikatakan begini, orang-orang yang remuk hati, yang putus asa, yang tidak punya lagi pengharapan, yang mau bunuh diri, yang tidak mau lagi kerja. Tugas kita, pesan dari rahmat Tuhan itu adalah memberitakan kepada mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, mendoakan mereka, merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, mereka yang terikat dengan alkoholik, mereka yang terikat dengan pergaulan yang buruk, mereka yang terikat dengan drugs, mereka yang terikat dengan pornografi. Bapak Ibu, tugas kita, pesan dari rahmat Tuhan ini adalah kita membebaskan mereka. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, ya, pergi beritakan Injil kepada mereka. Adanya ketika orang sudah tidak bisa kemana-mana, terkurung, gerakannya terbatas, itu waktunya untuk beritakan Injil kepada mereka. Jadi pesan rahmat Tuhan bukan cuma untuk kita pribadi seperti poin 1 tadi. Tapi yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi jawaban bagi kota, bagi bangsa, bagi komunitas kita. Kalau kita datang kepada rahmat Tuhan, maka kita menerima perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Alkitab berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Wow, tahun rahmat Tuhan telah datang. Kapan itu? Ketika kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Ketika kita bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Ketika kita bisa datang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Itu artinya tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong orang lain. Jadi, isi pesan dari rahmat Tuhan setiap pagi, supaya kita bisa menolong orang lain, memberikan kekuatan kepada mereka yang putus asa. Sehingga mereka yang lemah berkata, aku kuat. Yang tidak punya pengharapan berkata, Tuhan menyertai. Dan hal yang ketiga adalah bagaimana dapat mengalami rahmat Tuhan itu. Bagaimana sih saya dapat mengalami rahmat Tuhan itu setiap pagi? Maka menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat yang pertama, ayat yang ke-31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana dapat mengalami rahmat Tuhan setiap pagi? Nanti-nantikan Tuhan. Bagaimana caranya? Mulai pakai alarm, Bapak Ibu. Kata menanti-nantikan Tuhan ini bahasa Ibrani-nya dipakai sebuah kalimat, sebuah kata kafah. Kafah itu tulisnya Ki, Alfa, Victor, Alfa, Hotel. Kafah. Kafah itu artinya menanti dengan sabar karena jawaban Tuhan sudah datang. Wow. Mungkin hari ini belum. Atau mungkin hari ini sudah datang. Kalau hari ini belum, besok pagi Tuhan pasti akan kirim. Karena kita menanti dengan sabar. Orang yang menanti dengan sabar, karena jawaban sudah datang, dia akan mengalami percepatan dari berjalan kepada berlari dan berlari kepada terbang. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Mereka dari berjalan kepada berlari dan berlari kepada terbang. Ada sebuah percepatan rohani yang terjadi. Ada sebuah percepatan di dalam doa yang akan Tuhan nyatakan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan pasif. Ini pekerjaan paling aktif kalau kita menanti-nantikan Tuhan.
Jadi kalau bagaimana kita dapat mengalami rahmat Tuhan setiap pagi, nantikan Tuhan. Yang kedua, mari belajar kita semua mengenal Tuhan dengan benar. Jangan mengenal Tuhan hanya cuma waktu Tuhan sembuhkan saya, waktu Tuhan berkati saya dengan keuangan, waktu promosi datang, pangkat saya naik, nama baik saya, kemudian orang puji. Itu bukan cuma itu, tapi harus memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan di dalam penderitaan juga. Mengenal Tuhan ketika kita belum dapat jawaban, mengenal Tuhan ketika kita lihat sakit belum sembuh mungkin, mengenal Tuhan ketika jawaban belum datang, mengenal Tuhan mungkin sebelum orang membayar hutang kita, mengenal Tuhan ketika keadaan kita tidak mengenakan, situasi begitu sulit, tapi kita mengenal Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kita. Itu artinya bahwa saudara dan saya mengalami rahmat Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga berkata begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Wow, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat yang ketiga. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Mengenal bukan cuma berkatnya saja, tapi mengenal di dalam penderitaan-penderitaan yang kita sedang hadapi. Tantangan yang kita sedang hadapi. Mari kita semua bersyukur karena ada janji Tuhan untuk membuka peluang-peluang baru di waktu pagi. Kesempatan-kesempatan baru, harapan-harapan baru ketika rahmat-Nya Tuhan berikan setiap pagi. Seiring dengan turunnya berkat, rahmat yang baru setiap pagi, maka Tuhan mau supaya kita bersyukur setiap waktu di tahun ini. Tahun ini adalah tahun ucapan syukur, karena Tuhan telah buka pintu bagi kita. Yang sekarang kita jalani, tahun yang sekarang kita jalani. Jangan ada kata-kata bersungut, jangan menggerutu. Belajarlah mengucap syukur setiap waktu. Karena dalam apapun yang kita alami di tahun ini, di minggu ini, di bulan ini, ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Pasti saya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena kita tidak perlu ragu. Karena itu tidak perlu ragu, saudara. Tersenyumlah, bahagialah setiap kali kita bangun pagi. Karena kita mau bertemu dengan pribadi yang membawa kita ke dalam kehidupannya. Yaitu Tuhan Yesus. Dia melibatkan kita di dalam seluruh aspek kehidupannya. Kita jadi perpanjangan Tuhan di muka bumi ini. Mari jalani hari-hari kita. Jalani minggu ini, bulan ini, jalani tahun ini dengan langkah yang pasti dan penuh dengan sukacita. Rahmat-Nya itu baru setiap pagi. Tuhan memberkati saudara. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.